Dorna Sport selaku promotor MotoGP berencana memberikan tribut tambahan untuk sang 9 kali juara dunia, Valentino Rossi. Corse di Moto melaporkan bahwa nama The Doctor akan diabadikan sebagai nama trofi salah satu penghargaan yang tersedia di MotoGP. Dengan prestasi mentereng dan perannya yang penting dalam mengembangkan balap motor ini, Rossi pun dianugerahi gelar MotoGP Legend dalam gelaran MotoGP Award 2021 di Valencia, tepat pada malam hari setelah ia menjalani balapan terakhirnya sebagai pembalap motor. Namun, Dorna Sport bertekad memberikan tribut satu lagi untuk mengenang prestasi dan jasa-jasanya, yakni dengan mengabadikan namanya sebagai nama trofi. Seperti yang diketahui, Rossi sangat vokal menolak namanya diabadikan sebagai nama tikungan, serta menolak nomor balapnya 46 dipensiunkan. Dorna Sports belum menentukan trofi mana yang akan diberi nama Valentino Rossi Trophy. Namun yang jelas akan diberikan kepada salah satu penghargaan di kelas tertinggi. Rumor yang beredar menyatakan bahwa trofi itu akan diberikan kepada rider MotoGP yang mengoleksi lap tercepat terbanyak dalam satu musim. Gosip lain menyatakan bahwa ada opsi pula untuk menyerahkan Valentino Rossi Trophy kepada pembalap yang melakukan aksi salib terbanyak dalam semusim. Mengingat Rossi merupakan salah satu rider MotoGP yang dikenal lihai dalam menyalip rival di lintasan. Nama pembalap MotoGP yang sudah diabadikan sebagai nama trofi adalah Marco Simoncelli yang tewas dalam kecelakaan di MotoGP Malaysia 2011. Marco Simoncelli Trophy diberikan kepada debutan terbaik kelas MotoGP mulai 2012. Casey Stoner yakin Honda melakukan kesalahan karena hanya fokus mengikuti arahan Marc Marquez dalam mengembangkan RC213V. Menurut Stoner, sulitnya rider Honda lain untuk tampil kompetitif diakibatkan Honda yang terlalu fokus pada arahan Marquez, tanpa mau terbuka pada masukan 3 rider lainnya. Saya rasa Marc dan timnya melakukan kesalahan pada beberapa tahun pertama. Marc kuat pada pengereman, jadi Honda membuat motor mereka hanya kuat pada pengereman. Padahal harusnya ini selalu soal kompromi. Ketika Anda punya satu kekuatan besar pada motor Anda, maka area lain bakal sangat lemah. Motor mereka jadi sulit dikendalikan. Marc lah yang sangat baik menutupi beberapa masalah, tapi mereka juga mendapati masalah pada 2015. Ketika Marc gagal juara hingga harus kembali ke sasis lama demi mencari sensasi yang baik. Setelah itu barulah motor mereka lebih baik ketika berbelok di tengah tikungan. Marquez sendiri kerap membantah RC213V merupakan motor yang sulit dikendarai. Tapi Stoner berpendapat lain. Kesimpulan ini ia tarik karena ia punya pengalaman serupa pada 2007 hingga 2010 bersama Ducati. Saya tak bisa duduk-duduk di sofa dan menghakimi apa yang baru-baru ini terjadi. Tapi pada masa-masa awal saya di Ducati, saya juga satu-satunya rider mereka yang ada di papan atas ketika rider lainnya kesulitan. Kala itu saya juga tak pernah berpikir motornya buruk karena saya masih bisa menang dan naik podium. Kenyataannya, tiap rider memang berbeda dan menginginkan hal-hal berbeda pula. Apakah ini masalah Honda atau yang lain? Sulit mengatakannya. Saya hanya bisa bicara soal masalah yang saya temukan pada sasis mereka ketika masih jadi tes rider Honda. Pembalap Tech3 KTM Factory Racing MotoGP, Raul Fernandez, sempat kecewa berat usai gagal merebut gelar dunia Moto2 2021. Namun setelah merenung, ada beberapa hal yang membuatnya tak berlarut-larut dalam kesedihan. Salah satunya adalah fakta dirinya mematahkan rekor kemenangan Marc Marquez. Peluang merebut gelar ada di tiap balapan. Setiap pemenang dapat 25 poin, dan yang jatuh tak dapat poin. Tiap balapan sama pentingnya, kecelakaan di Misano tak seharusnya terjadi. Tapi itu memang kesalahan rookie, sementara kecelakaan di Jerman sama sekali tak saya pahami. Saya tak beruntung. Rider-rider yang gagal finish pada awal balapan besecih Corsi, Garzo, Mansi, yang selalu punya ritme oke, harusnya bisa ikut bertarung. Tentu Remy akan berupaya keras agar tidak kalah, namun selalu ada keraguan. Tapi saya menang di Valencia. Ada balapan yang lebih buruk dari itu. Meski begitu, rider berusia 21 tahun ini menyatakan bahwa 2021 merupakan tahun terbaiknya. Karena ia berhasil jadi runner-up walau berstatus debutan. 8 kemenangan yang ia raih juga kini menjadi jumlah kemenangan terbanyak yang diraih seorang debutan Moto2, melampaui rekor Marquez 7 pada 2011 lalu. Menyenangkan. Saya terselamatkan dari kekecewaan gagal meraih gelar berkat berhasil mengalahkan rekor Marc.
Pasalnya, Mark adalah pembalap yang mengantongi 8 gelar dunia. Bagaimanapun, dia Marc Marquez. Jadi bagi saya, ini prestasi yang hebat. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.